Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Herman Irfan Nabong. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dan saat ini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Sosiologi Terapan, yaitu dengan tugas untuk mereview buku. Kali ini kita akan mereview buku yang pertama, yaitu buku dengan judul Kelas. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari kelas, kode, dan kontrol. Pengertian kelas itu kita semua, bahkan apalagi mahasiswa jurusan sosiologi, sudah mengetahui bahwa kelas itu atau golongan sosial itu merujuk kepada perbedaan hierarkis atau stratifikasi antara insan atau manusia dalam masyarakat dan budaya. Lalu yang berikutnya, pengertian dari kontrol sosial. Kontrol sosial itu suatu upaya atau teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Kontrol sosial itu bisa terjadi dimanapun, misalnya di sekolah, di keluarga, bahkan di masyarakat juga terjadi. Kita sudah memberikan pengertian terkait dengan kelas dan kontrol. Lalu kita akan kembali kepada pembahasan mengenai buku yang akan dibahas sekarang. Oke, jadi pada bab pertama dalam buku ini, yaitu perbedaan kelas sosial dalam konsepsi penggunaan mainan. Jadi di sini dikatakan bahwa unit penelitian sosiologis dari Institut Pendidikan Universitas London adalah saat ini melakukan penyelidikan yang pertama tentang asal-usul perbedaan kelas sosial dan daya tangkap orang tua terhadap pendidikan. Dan yang kedua itu perkembangan linguistik atau usia 5 tahun sampai 7 tahun. Dan yang ketiga itu tentang pengaruh pola komunikasi dan kontrol di rumah. Jadi pada bab pertama ini, pusat penelitian sosiologis mereka mengkaji atau mereka melakukan survei pada tiga kelas, yaitu kelas pekerja, kelas menengah, dan kelas atas, yang dimana mereka melakukan perbandingan terhadap apa yang mereka teliti tersebut tadi, yaitu teliti tentang konsepsi mainan. Terkait dengan dalam penelitian yang mereka lakukan, mereka menggunakan metode wawancara, yang dimana dalam metode wawancara tersebut mencakupi topik-topik seperti jangkauan dan jenis persiapan anak untuk sekolah, konsep bermain ibu, mainan, kecerahan, belajar, dan bagaimana dia mengonseptualisasikan batas-batas antara dirinya dan sekolah, diri dengan pola komunikasi dengan anak. Jangan lupa dijelaskan bahwa sampel yang mereka ambil itu orang tua dari anak-anak yang menggunakan mainan tersebut. Jadi dari hasil penelitian yang mereka lakukan, mereka mendapatkan laporan bahwa tentang penggunaan mainan ini tampaknya penting untuk memeriksa pentingnya mainan, setidaknya untuk dua alasan. Alasan yang pertama itu perkembangan kognitif, sosial, dan fantasi anak dikatakan meningkat melalui penggunaan mainan dan media permainan. Alasan kedua yaitu sekolah bayi menawarkan sebagai media pendidikan suatu bentuk permainan yang terkendali di lingkungan, menekankan pandangan anak sebagai pencari dan penjelajah spontan relevansi dan hubungan. Jadi jelas bahwa ketika mendapat dua laporan atau dua alasan penting kenapa mainan sangat penting dalam perkembangan anak, itu kita tahu bahwa hal ini sangat mempengaruhi perbedaan antara kelompok kelas sosial dan juga akan mempengaruhi sikap atau pola perilaku anak dalam bermain. Oke, selanjutnya bab 2 tentang perbedaan kelas sosial dalam relevansi
bahasa untuk sosialisasi. Oke, jadi dalam bab kedua ini berbicara atau menjelaskan bagaimana seorang menggunakan bahasa dalam hal bentuk sosialisasi kekeluargaan dapat yang mempengaruhi orientasi terhadap penggunaan bahasa, di mana pada penekanan relatif pada kelas sosial tempatkan pada penggunaan bahasa di bidang sosialisasi anak prasekolah. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang yang berada pada kelas berbeda justru itu akan mempengaruhi kualitas atau pada pendidikan anak prasekolah. Misalnya saja anak dari kelas pekerja, jelas bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang kualitasnya rendah. Nah, ketika pendidikan kualitas rendah, maka dalam bidang bahasa untuk sosialisasi terhadap anak juga sangat mempengaruhi hal tersebut. Kembali lagi pada intinya bahwa kita tahu bahwa berbicara tentang kelas itu berbicara tentang materi. Oke, yang berikutnya tentang perbedaan kode. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap upaya menghubungkan data dari tipe yang kita hadapi, di mana jumlah rata-rata ucapan yang ditawarkan oleh subjek sangat rendah, harus dengan kode Bernstein. Jadi kode Bernstein ini dipandang sangat tentatif. Perlu diketahui bahwa Bernstein ini adalah salah satu profesor dari Universitas Sosiologi London. Jadi setiap penelitian yang mereka gunakan dalam buku ini tertera dengan pendekatan yang akan digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi dalam buku ini untuk pendekatan yang mereka gunakan terhadap pertanyaan yang menghubungkan perbedaan kelas sosial dengan perbedaan kode adalah pertama-tama mengambil pilihan yang terkait dengan kontrol imperatif. Jadi dosen dari Universitas London ini, yaitu Bernstein, mempunyai kontrol imperatif terkait jauh lebih banyak dengan kode terbatas daripada dengan yang diuraikan. Jadi di sini kita tahu bahwa setiap usia anak itu banyak sekali kode-kode terkait dengan perintah imperatif tersebut. Yang pertama itu kebanyakan pada usia 5 tahun, anak kelas pekerja itu lebih banyak diberitahu atau memberitahu. Lalu ketika bertambah 1 tahun atau 2 tahun lagi, anak-anak pada kelas menengah yang disebutkan itu perintah dari jenis kewajiban. Kelas pekerja anak-anak berorientasi pada kontrol imperatif tersebut, yang terutama berorientasi pada tindakan, sedangkan anak-anak kelas menengah berorientasi pada kontrol posisi, khususnya tipe yang tidak berorientasi pada tindakan tetapi yang berfokus pada keadaan dan perasaan. Jadi dalam kode tersebut, di mana daya tarik tipikal adalah posisional dan non disionaris. Contoh ini akan ditafsirkan sebagai keseharusan, sedangkan dalam orang cenderung ke arah banding yang lebih pribadi dan lebih menantang. Yang lebih menantang tersebut diambil sebagai aturan yang eksplisit dari memilih salah satu feature akan berpotensi pada dua hal yang berbeda dalam dua kode. Karena memang begitu dipilih dari berbagai kemungkinan alternatif. Jadi kesimpulannya bahwa dalam buku ini, terutama pada kelas sosial, di mana setiap kelas sosial itu mempengaruhi terkait dengan kemampuan belajar anak dan dunia bermain anak, apalagi pada usia-usia 5 tahun, yang dimana usia anak itu lebih aktif bermain dalam dunia bermain, dimana
kelas sosial tersebut juga mempengaruhi pola permainan anak, bahkan sampai pada tingkat mainan yang digunakan oleh anak-anak tersebut. Di mana dalam pengaruh kelas sosial terhadap kode ini, pada kelas pekerja itu dia tetap menggunakan kode dalam artian mereka memberikan ancaman atau penegasan kepada anak-anak mereka, sedangkan pada kelas atas atau kelas menengah itu yang dimana anak-anak kelas pekerja lebih cenderung mengambil pilihan dalam mode imperatif, dan anak-anak kelas menengah lebih cenderung mengambil pilihan dalam mode posisi kontrol. Jadi beberapa bukti yang ada yang menunjukkan bahwa kelas menengah penggunaan logistik anak-anak dalam dua mode di atas lebih eksplisit dan spesifik, dan penggunaan linguistik anak-anak kelas pekerja lebih implisit. Sekian hasil review buku tentang kelas, kode, dan kontrol. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Shalom.